Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givira Zahira Zulfa dengan NIM 1020 42 42 400040 dari kelas 2404. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas pendahuluan mengenai pengolahan data menggunakan Google Colab. Dataset yang saya gunakan adalah dataset properti atau house pricing yang memiliki 1459 data dan 80 kolom. Dataset ini berisi informasi seperti luas tanah, luas bangunan, kualitas rumah, dan tahun pembangunan. Pertama, saya akan membuat notebook baru di Google Colab dengan membuka website Google Colab. Kemudian memilih New Notebook dan mengganti nama filenya menjadi TP. Selanjutnya, saya akan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive menggunakan perintah Drive Mount. Tujuannya agar dataset yang ada di Google Drive dapat diakses langsung tanpa perlu upload ulang. Dengan perintah ini, from Google Colab import drive, drive mount slash content drive. Ini kita run aja. Lalu nanti akan diminta untuk login ke akun Drive. Kemudian saya mengimpor library Pandas yang digunakan untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame dengan perintah import panda spd. Dataset dibaca menggunakan fungsi readCCF dan disimpan ke dalam variabel df agar dapat dianalisis lebih lanjut. Dengan menggunakan perintah df pada read ccf slash content slash drive slash my drive slash test ccf. Sini saya akan menampilkan 10 data pertama menggunakan head untuk melihat struktur data awal dan 10 data terakhir menggunakan tail untuk memastikan data dapat terbaca dengan benar. Dari hasil eh, DF Head 10, saya bisa melihat ada 10 data pertama dari dataset. Dari sini terlihat bahwa nama kolom seperti ID, MS subclass, MS zoning, lot frontage, dan lainnya yang menunjukkan bahwa dataset ini berisi kombinasi data numerik dan kategorikal. Sedangkan tail 10 menampilkan 10 data terakhir. Ini saya gunakan untuk memastikan bahwa seluruh data sudah terbaca dengan lengkap dari awal hingga akhir tanpa error. Pada tahap understanding, saya melakukan beberapa langkah seperti melihat struktur data dengan info, melihat statistik deskriptif dengan describe, mengecek missing value, dan mengecek data duplikat. Dari tahap ini, saya dapat memahami kondisi dataset sebelum analisis lebih lanjut, di mana
Perintah yang pertama adalah dfinfo. Dari output dfinfo, saya melihat jumlah total data yaitu sekitar 1459 baris dan 80 kolom. Selain itu, terlihat juga tipe data setiap kolom seperti integer, float, dan objek. Ini penting untuk menentukan proses analisis selanjutnya. Misalnya membedakan mana data numerik dan kategorikal. Selanjutnya, menggunakan perintah dfdescribe. Dari output dfdescribe ini menampilkan statistik deskriptif seperti mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dari sini, saya bisa memahami persebaran data, misalnya apakah ada nilai yang terlalu besar atau tidak wajar. Kemudian, df is null. Dari is null sum ini, saya melihat jumlah missing value pada setiap kolom. Jika terdapat nilai kosong, maka perlu dilakukan penanganan seperti pengisian atau penghapusan data. Yang terakhir, df duplicate sum, di mana df duplicate sum ini adalah untuk mengecek data duplikat. Selanjutnya, saya akan mengimpor library visualisasi dengan perintah import matplotlib pilot splt, import Seaborn SNS, di mana Matplotlib ini adalah dasar untuk membuat grafik, sedangkan Seaborn ini adalah versi lebih menarik dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya akan membuat histogram pada kolom luas bangunan untuk melihat distribusi data dan mengetahui pola penyebarannya. Dengan menggunakan perintah df grlive area his plt show. Dari histogram ini, saya dapat melihat distribusi data pada kolom grlive area. Terlihat bahwa sebagian besar data berada pada rentang tertentu, sehingga menunjukkan pola distribusi. Jika grafik condong ke kanan atau ke kiri, berarti data mengalami weakness. Grafik ini membantu memahami apakah data berdistribusi normal atau tidak. Saya juga membuat box plot untuk melihat sebaran data dan mendeteksi outlier yang ditunjukkan oleh titik di luar garis. Dengan perintah SNS boxplot X sama dengan df grlive area plt show. Dari boxplot ini saya bisa melihat nilai minimum, median, dan maksimum dari data. Bagian kotak menunjukkan nilai rentang kuartil. Bagian kotak menunjuk. Oke. Bagian kotak Bagian kotak menunjukkan rentang kuartil, sedangkan garis di tengah-tengah adalah median. Titik-titik di luar garis disebut outlier, yaitu data yang nilainya jauh dari mayoritas data. Outlier ini penting untuk diperhatikan karena bisa mempengaruhi hasil analisis. Tahap selanjutnya adalah data preparation, yaitu membersihkan data, menangani missing value, menghapus duplikat, dan melakukan transformasi data agar siap dianalisis. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar hasil analisis lebih akurat. Dalam dataset, sering ditemukan masalah seperti missing value, outliers, dan data duplikat. Di missing value ini dapat ditangani dengan mengisi nilai menggunakan mean, median, atau modus, atau dengan menghapus data yang kosong. Kelebihannya adalah data menjadi lengkap, namun kekurangannya dapat mempengaruhi distribusi data. Di outlier ini dapat ditangani dengan menghapus nilai ekstrim atau menggunakan metode seperti IQR. Kelebihannya adalah membuat data lebih stabil, namun dapat menghilangkan informasi penting. Di duplikat, data dapat dihapus menggunakan fungsi df drop underscore duplicate, di mana kelebihannya adalah menghindari data ganda, namun perlu berhati-hati agar tidak menghapus data yang sebenarnya valid. Demikian penjelasan saya mengenai pendahuluan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.